sendiri kan. Bawa barang tuh kayaknya. Perkara terjadi akhir Oktober lalu. Seorang karyawati menjadi korban perampokan saat menunggu transportasi online. Nah, Sendiri kan. Empat perampok memberhentikan kendaraannya, mengejar korban, dan melakukan penganiayaan. Naas, luka akibat senjata tajam melukai organ vital dari tubuh korban. Korban sempat dibawa beberapa saksi menuju rumah sakit. Namun lantaran banyak kehilangan darah, nyawa korban tak terselamatkan. Para pelaku lantas diburu. 3 dari 4 pelaku dapat ditangkap dalam kurun waktu hampir bersamaan. Polisi mengejar seorang pelaku lain yang berperan sebagai eksekutor. Yang DPO ini adalah saudara T alias AD. Ya, ini yang sekarang kita lakukan pengejaran. Ada fotonya mana? Ya, ini juga saya ultimatum. Ini saudara ADR ini alias T. Ini yang DPO, ini yang melakukan pembacokan. Sekalian juga tolong betul-betul diperlihatkan. Saya minta secepatnya untuk segera menyerahkan diri. Ya, kita kasih waktu secepat mungkin untuk menyerahkan diri karena kita sudah tahu identitasnya. Ini yang melakukan pembacokan. Dan yang bersangkutan juga punya LP itu di Polres Jakarta Timur. Sama dengan kasus yang sama. Terus berkelit dan bersembunyi, otak dari komplotan sekaligus pelaku penganiayaan akhirnya ditangkap. Pelarian pelaku terendus setelah beberapa kali mengaburkan jejak. Seorang wanita pegawai Basarnas menjadi korban pembacokan ataupun juga pembegalan yang akhirnya menyebabkan korban meninggal dunia. Ada 4 pelaku dalam kejadian ini dan 3 pelaku sebelumnya telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Dan saat ini setelah DPO beberapa waktu, pihak polisi berhasil mengamankan 1 orang yang menjadi eksekutor dari pembegalan. Dan berikut adalah rilis yang dilakukan oleh pihak kepolisian dari Polres Jakarta Pusat terkait masalah pembegalan ini. Berdasarkan penyidikan, para pelaku diketahui ketergantungan psikotropika. Dalam pengaruh psikotropika tersebut, para pelaku bahkan kerap melakukan tindak kriminal lain. Mungkin bisa dijelaskan terkait kronologis dari kejadian ini, siapa sih korbannya dan kemudian kronologis lengkapnya seperti apa? Oke, bisa saya buka Mas ya. Ya. Terima kasih atas waktunya. Jadi kejadian 365 pencurian dan kekerasan atau yang kita trending topiknya begal di Kemayoran ya, Depan Basarnas ini, korbannya adalah seorang remaja putri dari Indramayu yang kebetulan bekerja di Jakarta, dan pelakunya sekelompok remaja hampir dewasa berjumlah 4 orang dengan menggunakan 2 kendaraan sepeda motor dan menggunakan senjata tajam. Baik, kalau untuk pelaku begal ini, Ya. keempat orang ini, apakah sudah pernah melakukan aksi begal sebelumnya atau ini kali pertama sebenarnya? Dari keterangan tersangka yang kebetulan yang kita amankan, kita tangkap adalah eksekutor langsung ya. Mereka ini sering melakukan tindak pidana khususnya begal. Bahkan pada hari malam kejadian itu pada tanggal 22 Oktober, selain melakukan begal atau perampasan HP, mereka juga melakukan 2 tindak pidana lainnya di daerah Jakarta Timur. Yang kedua itu sama, begal, rampas HP juga. Selanjutnya curanmor di Jakarta Timur. Jadi pada malam itu 3 TKP mereka buat. Baik, untuk menyasar korban dari pengembangan pihak kepolisian,
Ini menyasarnya secara acak atau seperti apa? Dan waktu itu kenapa sih korban yang ditargetkan di Jalan Angkasa itu? Acak. Jadi dia melihat kondisi korban yang mungkin perempuan pada malam hari menggunakan HP. Jadi sasarannya itu istilahnya yang mudah dijual, yang mudah untuk dibuang gitu. Istilahnya kalau bahasa mereka mudah dibuang gitu. Jadi mereka sembari mereka jalan ada target yang menurut mereka potensial, langsung mereka secara langsung lah untuk melakukan tindak pidana itu. Dan kita cek TKP, olah TKP pada waktu itu korban bersama seseorang teman dekatnya berinisial Y ya, yang pada malam itu bersama korban di situ pada waktu kejadian di situlah. Tapi karena itu dini hari ya Mas ya, jadi kalau lalu lintas sudah sepi, hanya ada beberapa taksi atau taksi online yang standby menurutnya seperti itu, dan penjual warung yang tidur yang kita jadikan saksi di situ. Kita ada beberapa saksi kita lakukan pemeriksaan di situ. Ya. Baik. Yang menolong korban setelah kemudian mendapatkan aksi begal, ini Y sendiri atau orang lain sebenarnya Pak? Yang minta bantuan Y. Kemudian dia menghubungi pemilik warung untuk minta bantuan untuk manggilkan taksi untuk karena korban waktu itu sudah terduduk dengan napas yang berat. Gitu. Meregang nyawa ya berarti? Ya. Ini awalnya kan sempat ditangkap 3 orang pelaku nih. Betul. Nah, 1 buron. Siap. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana kronologi penangkapannya dan lari ke daerah mana sih Pak? Siap. Jadi kita bersama dengan Polda Metro Jaya berusaha keras untuk mengungkap kejadian ini karena ini sangat meresahkan Mas. Dan alhamdulillah sebelumnya dari Polda Metro Jaya sudah mengamankan 3 pelaku yang merupakan teman dari eksekutor ini, dan sudah diamankan beberapa alat bukti baik senjata tajamnya dan sebagainya, dan sudah menjalani proses penyidikan di Polda Metro Jaya. Memang untuk pelaku utama ini, eksekutor ini kabur dan butuh waktu untuk melakukan penyelidikan, dan akhirnya yang pada akhirnya kemarin dengan kerja ulet tim dan tentunya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala ya, kita dapat menangkap pelaku tersebut di daerah Cigudeg di Bogor. Nah, tadi kan sempat dijelaskan juga barang dicari, kemudian barang-barang yang mudah dijual. Ya. Berarti untuk keperluan apa sih Pak sebenarnya motifnya ini dijual ini? Ini ironis sebenarnya, seperti yang kita sampaikan waktu rilis kemarin. Memang fenomena tindak kejahatan yang terjadi di wilayah Jakarta Pusat ini selalu diawali dengan narkoba. Baik. Dan itu terbukti dari begal di Kemayoran kemarin juga. Kenapa saya mengatakan mudah dijual? Ternyata itu dijual untuk membeli narkoba. Kami sempat datang di lokasi kejadian tempat korban menghembuskan nafas. Dari informasi yang kami peroleh, pada saat kejadian, korban sempat memesan transportasi online. Bahkan sebelum kejadian, korban dan pengojek daring sempat berbalas pesan. Setelah dari rumah, itu dapat orderan, itu orderannya dari siapa Mas? Itu sih orderan saya dari atas nama Mita. Atas nama Mita dari Auto 2000 ke Jalan Pesanggerahan 1 Pademangan Timur gitu loh. Nah sebelum saya jalan pun si customer saya ngechat saya duluan. Masih sempat ngechat? Sempat ngechat duluan dia dengan bunyi chatnya itu selamat malam. Saya balas di situ, iya malam, ya kan, iya malam juga. Itu masih checklist 2. Nah itu pas saya ngechat lagi titik jemput sudah sesuai ya, itu langsung checklist 1 di situ. Itu sekitar pukul berapa inget gak? Saya sih nggak merhatiin jam, saya nggak benar-benar. Nggak pernah merhatiin jam. Sampai di lokasi waktu itu siapa yang nemuin Mas? Sampai di lokasi itu yang nemuin ada seorang cowok, seorang laki-laki gitu, yang benar-benar saya nggak tahu dia siapa. Nah,
pas gitu saya kan memang benar-benar awalnya takutnya tuh takut modus ya kan, takut modus. Saya pun memberanikan diri aja lah. Ya udah, pas saya berhenti tuh cowok nyamperin saya sambil minta tolong dengan raut wajah panik juga. Dia bilang kayak gini, bang tolongin. Saya tanya, tolongin apaan bang? Itu bang ada korban perampokan. Dia bilang gitu, korban perampokan. Mungkin belum tahu begal atau gimana kali ya. Dia bilangnya korban perampokan. Nah habis itu saya tanya, di mana bang? Itu bang di sana bang. Itu sekitar dari posisi saya ke korbannya itu sekitar kurang lebih 2 meteran lah. Nah Mas, waktu kejadian cuma melihat 2 orang ini aja selain taksi online, atau sempat melihat ada segerombolan pemuda dengan motor? Gak ada. Cuma melihat dua itu, korban, pacarnya, dan 2 taksi online doang. Itu doang yang saya lihat. Ingat nggak kira-kira dari ngambil korban sama pacarnya di lokasi itu sampai ke rumah sakit kira-kira pukul berapa? Saya nggak benar-benar nggak merhatiin jam di situ. Saya pun habis membatalkan orderan, langsung saya berangkat ke rumah sakit aja. Tapi sekitar subuh ya berarti ya? Enggak, belum itu. Kalau yang saya enggak sih ya, sepengetahuan saya itu jam 2:30 kurang lah. Jam 2:20-an. Tapi sering ngambil orderan di daerah situ? Saya sih cuma nganter ke situ doang. Lebih seringnya nganter orderan ke TKP itu. Oke. Terakhir, waktu menolong korban, itu posisinya korban masih bisa ngomong atau seperti apa? Nggak bisa, napas pun nggak bisa itu. Udah sek-sekan, emang udah kesulitan banget napasnya. Karena udah keadaan kritis. Dalam kajian kriminologi, pengaruh psikotropika, ketidaksadaran emosi dapat memicu tindak kriminal. Modus perampokan biasa dilakukan dalam kondisi sepi, minim penjagaan, dan daya tarik materi. Untuk mendalami kasus pembegalan karyawan Basarnas dari sudut pandang kriminologi, sudah bergabung bersama kami kriminolog dari Universitas Indonesia, Ibu Eva Ahyani Sulfa. Ibu, langsung saja, apakah kemudian ada korelasi antara penyalahgunaan narkotika dengan tindak kriminal? Ya, kalau dalam banyak riset ya, posisi narkotika ini tidak bedanya dengan katakanlah minuman keras. Jadi dia menjadi pemicu ya, jadi dari lahirnya tindak pidana yang lain. Ya itu yang kerap kali menjadi dasar kenapa kemudian narkotika, minuman keras itu kita larang ya dalam konteks ketertiban umum. Kenapa? Karena yang pertama, ketidaksadaran atau kehilangsadaran atau menurunnya daya kemampuan berpikir seseorang yang ketika dia di bawah pengaruh narkotika, di bawah pengaruh minuman keras, itu membuat perilaku atau kontrol dia terhadap perilaku itu juga menjadi menurun. Nah, kita kalau memposisikan diri sebagai korban, nih Ibu, kan kita tidak pernah tahu orang dalam kondisi seperti apa, dan apalagi ini kemudian aksi begal. Apa yang harus kita lakukan ketika sudah terjebak atau sudah berada di dalam kondisi tersebut, apalagi begal? Kita pertahankan harta benda kita, atau kita tinggalkan, atau seperti apa sebenarnya baiknya? Ini, kita semua ini bukan Jackie Chan, Jet Li, ya, atau Iko Uwais barangkali ya, yang jagoan bela diri, gitu Mas. Jadi kalau buat saya sih sebetulnya apa yang paling proporsional yang bisa dilakukan, ya, apa yang paling utama yang sebetulnya harus kita selamatkan, diri kita, nyawa kita, atau harta benda, itu yang pertama. Banyak misalnya teman-teman yang kehilangan laptop karena banyak sekali pekerjaan di dalam laptop itu, gitu ya, sehingga nyawanya pun mau dia pertaruhkan untuk
memesankan laptop itu gitu ya. Ini manusiawi saja kalau menurut saya. Di lokasi inilah saudara korban berinisial M akhirnya meregang nyawa dan kemudian tewas setelah dilarikan ke rumah sakit akibat menerima luka senjata tajam oleh para pelaku begal yang beraksi di lokasi yang berjarak kurang lebih 100 meter dari tempat korban bekerja. Dari informasi pihak kepolisian, para pelaku begal ini bahkan sempat menggunakan narkotika jenis sabu sebelum melancarkan aksi keji ini untuk memberi dorongan semangat. Tidak hanya berlangsung di lokasi ini saja saudara, bahkan dari keterangan pihak kepolisian, para pelaku bahkan sempat melancarkan aksi atau tindak kriminal lain yaitu begal dan pencurian bermotor di daerah Jakarta Timur. Francisco Donasiano, Yogi Syarefi, Kompas TV, Jakarta. Sendiri kan? Berapa orang di situ? Bawa yang belakang.